Shalom, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengundang saudara sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 50. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kisah yang inspiratif dari Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal hingga saat ini. Dia adalah seorang pejuang yang memperjuangkan supaya orang-orang kulit hitam diterima sama seperti orang yang berkulit putih. Dia pernah dipenjara kurang lebih 20 tahun. Selama di dalam sel atau penjara, dia mendapatkan tindakan yang tidak benar, di mana hampir setiap hari sipir penjara buang air kecil ke sel atau dalam tempat Nelson Mandela. Singkat cerita, perjuangan Nelson Mandela berhasil. Dia keluar dari penjara dan dia diangkat menjadi presiden.
Dan ketika akan diangkat menjadi presiden, mengangkat sumpah, orang bertanya kepada Nelson Mandela, "Nelson Mandela, pendeta siapa yang akan berdiri di sampingmu ketika engkau akan mengangkat sumpah menjadi seorang presiden?" Lalu Nelson Mandela berkata, "Panggil sipir penjara itu, dialah yang berdiri di sisiku ketika aku bersumpah menjadi seorang presiden." Maka orang-orang banyak heran dan kaget. Kenapa Nelson Mandela melakukan itu? Padahal selama ini sipir penjara inilah yang berbuat tidak benar, melecehkan dia, melakukan yang jahat kepada dia. Kenapa Nelson Mandela tidak menghukumnya, menangkapnya? Bukankah saat ini kesempatan balas dendam sangat tepat untuk Nelson Mandela? Lalu bagaimana respon Nelson Mandela? Katanya, "Dosaku kepada Kristus jauh lebih besar daripada dosanya kepadaku. Dan dosaku yang besar itu kepada Kristus diampuni oleh Kristus. Maka pengampunan dari Kristus itulah yang memampukan aku mengampuni, memaafkan orang yang pernah berbuat jahat kepadaku." Maka semua orang yang mendengar itu terdiam. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang pengampunan. Pengampunan yang sejati yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dikisahkan di dalam firman ini ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tidak dijelaskan apa itu dosanya, tapi mungkin dia adalah seorang pelacur. Ketika dia melihat Yesus di rumah orang Farisi, dia datang, dia menangis, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Artinya dia seorang berdosa, menyadari dosa-dosa dan kesalahannya. Dia merendahkan diri, dia mohon ampun di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sang tuan rumah Simon melihat tindakan perempuan ini dalam kacamata yang lain. Dia merasa si perempuan itu tidak layak datang kepada Yesus, tidak layak meminyaki kaki Yesus, karena menurut dia minyak yang dia dapatkan itu berasal dari pekerjaan yang tidak halal, maka tidak layak dipersembahkan untuk Yesus. Demikianlah cara berpikir dia melihat perempuan itu. Tetapi kita lihat dari teks ini, Yesus dengan lembut menegur si Simon dengan membuat sebuah perumpamaan. Kata Yesus, ada dua orang yang sama-sama berhutang. Yang satu punya hutang 500 dinar dan yang satunya lagi 50 dinar. Artinya kedua orang ini sama-sama punya hutang, tapi berbeda dari segi jumlah. Dan Yesus melanjutkan ceritanya.
ternyata si pemberi hutang ini memiliki kemurahan hati. Karena dia tahu dua orang itu tidak sanggup membayar, maka dia menghapuskan hutang-hutang mereka. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, siapa di antara dua orang yang berhutang itu yang lebih mengasihi si pemberi hutang? Tentu Simon dengan mudah menjawab, orang yang paling banyak hutangnya lah yang paling mengasihi, paling bersyukur, paling berterima kasih kepada si pemberi hutang. Kenapa? Karena hutang yang banyak yang tidak sanggup dibayarkannya, seketika itu dengan kemurahan hati si pemberi hutang dia menghapusnya. Kemudian setelah bercerita tentang itu, Yesus mengarahkan topik kepada si perempuan tadi. Yesus mengatakan kepada Simon, Simon, ketika dia ada di rumah Simon, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membasuh, dia tidak meminyaki Yesus. Sebaliknya si perempuan itu membasuhnya, meminyakinya, dan dia melakukan itu kepada Yesus. Simon sesungguhnya punya kewajiban yang sama, tapi tidak melakukan itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya adalah bukan karena kita mengasihi dosa kita diampuni. Sebaliknya orang yang diampuni, orang yang merasa dosanya besar dan diampuni oleh Kristus, dialah yang mengasihi dan berterima kasih kepada Yesus. Maka orang yang merasakan pengampunan dari Tuhan, pasti dia berterima kasih kepada Tuhan. Sebab dosa-dosanya yang besar itu diampuni oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa dosanya sedikit atau merasa tidak berdosa, tidak akan pernah bisa merasakan pengampunan dari Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dia merasa tidak membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Maka hari ini Yesus mengajari Simon dan mengajari kita semua bahwa si perempuan itu dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Dan pengampunan itu sesungguhnya berasal dari Yesus. Hari ini ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sesungguhnya seperti perempuan tadi yang memiliki dosa-dosa dan kesalahan yang besar. Kita tidak sanggup membayar hutang-hutang kita. Karena hutang-hutang kita, hutang dosa kita yang begitu banyak dan besar. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Dia menghapus dosa-dosa kita, menghapus hukuman dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari segala hukuman. Maka ketika kita sudah diampuni, apa yang kita lakukan? Mari kasihi Tuhan Yesus. Mari berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita yang sudah mendapatkan pengampunan ini, mari hidup juga untuk mengampuni. Bagaimana caranya mengampuni? Terlebih dahulu kita merasakan pengampunan dari Tuhan, maka kita akan sanggup mengampuni orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.